Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pensurina Putri. Saya dari Universitas Yarsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen terkait materi siklus hidup sistem. Di dalam materi siklus hidup sistem, saya akan membahas yang pertama ada pengertian siklus hidup sistem, yang kedua ada tahap-tahap siklus hidup, dan yang ketiga ada pengelolaan siklus hidup, yang keempat ada hierarki para manajer dalam siklus hidup sistem, dan yang kelima ada menempatkan siklus hidup sistem dalam perspektif, yang keenam ada prototyping, dan yang terakhir ada rapid application development. Oke, mulai pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian siklus hidup sistem. Siklus hidup sistem atau sistem life cycle adalah proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan sistem atau subsistem informasi berbasis komputer. SLC sering disebut juga sebagai air terjun atau waterfall approach bagi pengembang dan pengguna sistem tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu tahap-tahap siklus hidup. Tahap-tahap siklus hidup itu ada 5, dan yang pertama tahap perencanaan. Urutannya yaitu yang pertama menentukan lingkup dari proyek, yang kedua mengenali berbagai area permasalahan potensial, yang ketiga mengatur urutan tugas, yang keempat memberikan dasar untuk pengendalian. Contoh dari tahap perencanaan ini, tahap perencanaan yaitu proyek CBT atau Computer Based Test. Tahap yang kedua ada tahap analisis. Ketika perencanaan selesai dibuat dan mekanisme pengendalian telah berjalan, tim proyek beralih pada analisis sistem yang telah ada. Analisis sistem adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau memperbarui sistem yang sudah ada. Urutannya yang pertama mengumpulkan penelitian sistem, yang kedua mengorganisasikan tim proyek, yang ketiga mendefinisikan kebutuhan informasi, dan yang keempat mengidentifikasi kriteria kinerja sistem, yang kelima menyiapkan usulan rancangan, dan yang keenam menyetujui atau menolak rancangan proyek tersebut. Yang ketiga ada tahap perancangan. Rancangan sistem adalah penentu proses dan data yang diperlukan untuk membuat sistem baru. Urutannya pertama menyiapkan rancangan sistem yang perinci, yang kedua mengidentifikasi berbagai alternatif konfigurasi sistem, ketiga mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem, dan yang keempat memilih konfigurasi yang terbaik, kelima menyiapkan usulan penerapan, dan yang terakhir menyetujui atau menolak penerapan sistem tersebut. Dan yang keempat ada tahap penerapan. Penerapan merupakan suatu kegiatan memperoleh dan mengintegrasi sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Urutan yang pertama merencanakan penerapan, yang kedua mengumumkan penerapan, yang ketiga mendapatkan sumber daya perangkat keras dan lunak, yang keempat menyiapkan database, yang kelima menyiapkan fasilitas fisik, dan yang keenam mendidik peserta dan pemakai yang akan menggunakan nantinya, dan yang ketujuh menyiapkan usulan cutover, yang kedelapan menyetujui atau menolak masuk ke sistem tersebut, dan yang terakhir apabila disetujui masuk ke dalam sistem baru. Dan yang terakhir ada tahap penggunaan. Tahap penggunaan itu terdiri dari 5 langkah. Yang pertama itu menggunakan sistem, yang kedua audit sistem, yang ketiga memelihara sistem, keempat menyiapkan usulan rekayasa ulang, yang kelima menyetujui atau menolak rekayasa ulang sistem. Pembahasan selanjutnya mengenai pengelolaan siklus hidup. Yang pertama, saat sistem memiliki nilai strategis atau mempengaruhi seluruh organisasi, direktur utama atau eksekutif mungkin memutuskan untuk mengevaluasi sebuah proyek pengembangannya. Yang kedua, ketika lingkup sistem menyempit dan fokusnya lebih operasional, kepemimpinan akan dipegang oleh eksekutif tingkat lebih rendah seperti wakil direktur utama. Dan yang terakhir, komite yang memberikan petunjuk, pengarahan, dan pengendalian yang berkesinambungan disebut komite pengarah. Nah, komite pengarah sistem informasi manajemen memiliki 3 fungsi pokok. Yang pertama
menetapkan kebijakan, yang kedua menjadi pengendalian keuangan, dan yang terakhir menyelesaikan pertentangannya. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai hierarki para manajer dalam siklus hidup sistem. Yang pertama ada eksekutif, itu yang paling tinggi. Di bawahnya ada MIS, Steering Committee atau komite pengarah. Di bagian marketing ada project leader atau warehouse location model team. Di manufacturing ada project leader MRP to team dan project leader ISDN system team. Dan di finance ada project leader credit approval system team. Dan yang terakhir di human resource ada project leader HRIS team. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu menempatkan siklus hidup sistem dalam perspektif. Nah, untuk memberi tanggapan yang lebih baik bagi kebutuhan pemakai, spesialis informasi telah membuat modifikasi pada SLC, sehingga waktu yang diperlukan untuk menerapkan sistem dikurangi. Dua hal yang dapat diperhatikan adalah prototyping dan rapid application development atau RAD. Selanjutnya, prototype. Prototype memberikan ide bagi pembuat maupun pemakai potensial tentang cara sistem berfungsi dalam bentuk lengkapnya. Nah, proses menghasilkan sebuah prototype ini disebut prototyping. Nah, prototyping dibagi menjadi dua jenis, yaitu prototype jenis pertama akan menjadi sistem operasional. Pengembangan jenis ini dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi kebutuhan pemakai, mengembangkan prototype, menentukan apakah prototype dapat diterima, serta menggunakan prototype. Lanjut ke jenis prototype kedua, merupakan suatu model yang dapat dibuang yang informasinya sebagai cerak biru bagi sistem operasional. Nah, 3 tahap pengembangan sama dengan prototype jenis yang pertama tadi. Tahap selanjutnya adalah pengkodean sistem operasional, menguji sistem operasional, menentukan jika sistem operasional dapat diterima, dan menggunakan sistem operasional. Nah, pembahasan yang terakhir adalah tentang Rapid Application Development atau RAD. Metodologi yang memiliki tujuan yang sama seperti prototyping, yaitu memberi respon yang cepat terhadap kebutuhan pemakai. RAD adalah seperangkat strategi, metodologi, dan peralatan yang terintegrasi yang ada dalam satu kerangka kerja menyeluruh yang biasa disebut information engineering. Nah, Rapid Application Development ini memiliki 4 unsur-unsur penting. Yang pertama ada manajemen. Manajemen harus mendukung RAD sepenuhnya dan menyediakan lingkungan kerja yang membuat kegiatan tersebut sangat menyenangkan. Yang kedua ada manusia. Manusia untuk mengerjakan semua kegiatan SLC. RAD menyadari efisiensi yang dapat dicapai melalui penggunaan beberapa tim yang terspesialisasi. Yang ketiga ada metodologi. Metodologi dasar RAD adalah siklus hidup RAD yang terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, rancangan pemakai, konstruksi, dan cutover. Dan yang terakhir ada peralatan. Peralatan RAD terdiri dari bahasa-bahasa pemrograman generasi keempat dan peralatan case yang memudahkan prototyping dan pembuatan kode. Sekian pembahasan materi saya tentang siklus hidup sistem. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.